Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Maristela Bago, NIM 240010392721444140, LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Sosiologi. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA swasta Katolik Bintang Laut dengan materi permasalahan sosial. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang sakit? Iya, Bu. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita serahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala penyertaan-Mu dari rumah tadi hingga sampai di sekolah. Tuhan, saat ini kami akan memulai segala kegiatan pembelajaran kami mohon kepada-Mu, berikanlah kami bisa dapat memahami dan mengerti segala materi yang diberikan. Berkatilah guru kami yang akan mengajari kami pada hari ini Tuhan, berikanlah mereka ketabahan dan kesabaran dalam membimbing kami. Terima kasih Tuhan, jika kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk mengenang jasa para pahlawan kita dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu undang untuk semua berdiri. Mari kita ambil posisi siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk materi di hari ini, Ibu mau absen dulu. Kira-kira apakah ada teman yang tidak hadir, ketua kelas? Hadir semua, Bu. Hadir semua, tidak ada yang sakit? Hadir. Oke, puji Tuhan. Baik, nah, anak-anak Ibu semua, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kelompok sosial. Siapa yang masih ingat kira-kira kelompok sosial itu apa sih? Oke, silakan. Nah, pengertian dari kelompok sosial itu sendiri adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki kesatuan, hubungan timbal balik dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, jadi yang namanya kelompok sosial itu tentunya ada kumpulan 2 atau 3 orang atau lebih, dan biasanya di dalam kelompok sosial itu selalu adanya interaksi. Ada beberapa ciri ataupun syarat dalam membentuk kelompok sosial. Kira-kira apa saja? Ada yang masih ingat? Oke, silakan.
Ciri dari kelompok sosial itu sendiri yang pertama adalah terdiri dari 2 orang atau lebih, kemudian saling berhubungan, lalu adanya interaksi sosial, kemudian adanya kesadaran bersama, kemudian terdapat kepentingan bersama, dan yang terakhir itu bersifat timbal balik. Oke, jadi kira-kira itu ada berapa persyaratannya? Ada 6. Ada 6 ya. Jadi masih diingat ada 6 syarat maupun ciri dari kelompok sosial. Tentunya seperti yang tadi Ibu katakan bahwa kelompok sosial itu merupakan kumpulan 2 atau 3 orang lebih yang membentuk suatu kelompok di mana kelompok tersebut memiliki interaksi. Nah, kemudian setelah itu kita hari ini akan mempelajari yang berjudul permasalahan sosial. Di mana tujuan dari permasalahan sosial yaitu, kita next dulu. Nah, yang pertama, murid mampu mengidentifikasi permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok sosial dengan teliti. Kemudian, murid mampu mengidentifikasi sebab dan akibat permasalahan sosial dengan benar. Yang ketiga, murid mampu mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan perdamaian dan integrasi sosial. Dan yang keempat, murid mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang identifikasi sosial dan upaya perdamaian dan integrasi dengan percaya diri. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan. Yang pertama, sebelum kita masuk materi, kira-kira anak-anak semua, apakah kalian pernah mengalami masalah? Pernah. Ada yang tidak punya masalah? Semuanya pasti punya masalah. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, ada yang bermasalah? Ada tidak? Pagi-pagi belum bermasalah sama orang tua yang dibangunnya harus cepat-cepat bangun pagi. Dan anak-anak merepet, kenapa harus dibangunnya cepat-cepat? Maunya tidur lagi. Itu merupakan masalah. Masalah kecil, masalah sepele, yang biasanya kalau kita terus-teruskan itu bisa berakibat masalah yang akan menjadi masalah yang besar. Ya. Jadi kalau Ibu tanya, apakah kalian pernah mengalami masalah? Pernah. Tentunya pernah. Nah, apa itu masalah? Oke, silakan. Nah, menurut saya, Bu, masalah itu adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Nah, masalah itu juga adalah hambatan, kesulitan atau gangguan kita untuk mencapai suatu tujuan, serta masalah itu adalah salah satu hal yang harus dicari solusi atau dipecahkan solusinya. Oke, terima kasih. Jadi, masalah itu banyak pengertiannya ya, di mana masalah tersebut merupakan konflik, di mana kita juga harus mencari jawaban dari masalah tersebut, mengatasi dari masalah tersebut. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu ajak semuanya untuk berdiri. Kita mau ice breaking dulu. Kalau Ibu bilang, tepuk 1, bisa? Tepuk 1, tepuk 2, gerakannya tepuk 2, kiri kanan, oke? Tepuk 3, atas. 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 1, 2. Tepuk 5, 1, 2, 1, 2, 1. Oke, bisa? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, silakan duduk. Jadi harus konsentrasi ya. Nah, anak-anak, kita akan menonton sebuah cuplikan video. Silakan untuk diperhatikan. Di lokasi demonstrasi di ibu kota hingga daerah terus berlangsung hingga saat ini. Berawal dari protes terhadap tunjangan mewah anggota DPR, ribuan massa dan buruh, protes luas dan masa buruh kian marah. Aksi brutalisme aparat dijawab dengan aksi aktivisme dan ujung penjaraan terhadap beberapa anggota dewan. Nah, oke, tadi udah kita lihat videonya. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira ada nggak ya hal yang menarik
dalam permasalahan sosial tersebut yang terdapat dalam video? Ayo, kira-kira apa hal yang menarik ya? Kalau kita lihat video tersebut itu merupakan video demo. Betul nggak? Video demo ya. Kalau kita lihat dalam video tersebut, ada nggak masalah yang ditimbulkan? Ada ya. Contoh kecilnya saja, permasalahan tersebut itu dengan tadi ada anggota dewan yang berjoget. Kenapa masyarakat mendemo? Karena masyarakat sudah berkurang rasa kepercayaannya terhadap anggota DPR. Di mana DPR tersebut merupakan suara rakyat. Di mana DPR tersebut juga dipilih berdasarkan suara rakyat. Harapan rakyat, masyarakat di luar sana, bahwa DPR itu bisa membawa suara-suara mereka, bisa membawa keluh kesah masyarakat untuk dibawa ke pimpinan. Kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih masalah sosial tersebut? Bisa tolong bantu Ibu untuk membacakan, menurut Sutomo ini, apa sih masalah sosial? Ada yang bisa membacakannya? Satu orang? Oke. Menurut Sutomo, mengenai masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Oke, terima kasih. Satu lagi. Ada yang bisa? Oke, silakan. Menurut Leslie, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat, sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan perlu untuk diatasi atau diperbaiki. Oke, terima kasih. Nah, jadi pengertian masalah sosial tersebut ada beberapa ahli, yaitu Sutomo dan Leslie. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan atau yang tidak sesuai di tengah masyarakat. Penyebab masalah sosial yang pertama, ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab masalah sosial. Ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Nah, ini yang pertama, ekonomi. Ibu mau tanya, di lingkungan tempat tinggal kita masih ada nggak ekonominya yang di bawah? Masih ada ya, masih banyak. Ya, kita nggak perlu melihat daerah orang lain, tapi di daerah kita sendiri, ekonomi ini masih banyak sekali. Jadi salah satu penyebabnya itu yang pertama tadi adalah ekonomi. Yang kedua adalah budaya. Masalah sosial dapat juga disebabkan oleh faktor budaya, karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial masyarakat yang beraneka ragam dan multikultural. Kemudian yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Misalnya aliran yang menyimpang dari ajaran agama. Ini aliran agama ini sudah banyak sekali aliran-alirannya sekarang. Ini ada beberapa dampak masalah sosial. Yang pertama, meningkatnya tingkat kriminalitas. Kriminalitas ini kita tahu ya, apa aja contohnya? Pencurian, apalagi? Pembunuhan. Ya, ini kriminalitas sudah bahaya sekali. Jadi dampak dari masalah sosial tersebut adalah meningkatnya kriminalitas. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Oke. Kemudian meningkatnya pengangguran. Jadi buat anak-anak ibu semua, jangan sampai ada masalah sosial yang dampaknya sangat-sangat fatal di kehidupan kita, baik diri kita. Oke, sebelum kita tugas kelompok, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke. Ibu mau bilang meja ada di pena ada di satu meja. Hanya cukup satu. Pena, satu di meja. Oke. Semua berpasangan ya? Sudah? Nah, ada pena? Sudah? Siap. Kalau ibu bilang sakit, tangannya ke sini. Sakit. Oke. Kalau ibu bilang sikut, mana sikutnya? Ke sini. Kalau ibu bilang sikat, ambil penanya. Siapa yang cepat, itu pemenangnya. Siap? Oke, mengerti? Oke, penanya di meja.
Ya. Kalau hanya dapat tutupnya itu nggak menang ya. Kan ibu bilang pena, berarti batangnya. Ya. Oke, sakit. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sakit. 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 Sikat. Siapa menang? Silakan duduk. Ibu mau kasih ice breaking satu lagi. Silakan konsentrasi. Oke, ini clue-nya adalah perhatikan kalimatnya. Ini buah apa? Apel warna? Yang ini buah? Lemon warna? Kuning. Kalau yang ini buah? Apel. Apel warnanya? Sedangkan ini? Wortel warna? Orange. Yang ini? Kuning. Hah? Kuning. Siapa yang kuning? Tulis tangan. Yang lain? Jangan dikasih tahu. Nggak konsentrasi. Menang. Ungu. Ungu atau kuning? Kuning. Next. Sedangkan ini? Orange. Oke, kita lanjut. Kita akan diskusi. Ibu akan bagi kelompok, ibu akan bagi LKPD-nya. Jadi langsung aja per baris, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, petunjuknya, amatilah gambar berikut dengan sesama. Diskusikan dengan sesama teman kelompok dengan panduan pertanyaan berikut. Gambar nomor 1 didiskusikan oleh kelompok 1. Gambar nomor 2 didiskusikan oleh kelompok 2. Gambar nomor 3 didiskusikan oleh kelompok 3. Nomor 4 didiskusikan oleh kelompok 4. Oke, silakan duduk berkelompok. Oke, ibu bagi kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok silakan berkolaborasi, dikomunikasikan, dibicarakan terkait permasalahan yang ada di sini. Setiap kelompok pilih satu orang ketua. Satu orang, ketika sudah dipilih ketua, maka ketua akan memilih siapa moderator yang akan nanti maju ke depan. Dan ketua juga akan bisa memilih siapa yang sekretaris, notulen, yang menulis hasil diskusi anak-anak semua. Bisa? Kemudian ibu harapkan setiap kelompok memberi nama kelompoknya masing-masing. Ya, terserah, bebas. Oke. Silakan dipilih ketua kelompoknya. Iya, gambar pertama itu kira-kira gambar apa? Oke. Berarti kelaparan, masalah sosialnya kemiskinan. Jadi tuh dibahas. Nama kelompoknya udah disiapkan? Udah. Oke. Ini nama kelompoknya udah disiapkan. Cuk, dicatat dong di sini, dicatat. Ini nama kelompoknya udah dicatat. Oke, sudah siap semua? Sudah? Siap presentasi? Siap. Oke, silakan ketua kelompok dari kelompok 1 dulu. Siapa yang memilih untuk ke depan presentasi? Boleh. Silakan. Ketua kelompok punya hak veto ya, nggak boleh dibantah. Oke, silakan presentasi di depan. Bu, boleh bergantian ya. Perkenalan dulu. Silakan. Dikenalkan anggota kelompoknya, nama kelompoknya. Baik, kami kelompok 1 yaitu kelompok Bruder. Kelompok apa?
Kelompok Bruder. Blunder. Oke. Kelompok Bruder. Anggota kami yang pertama itu ada Pasca sebagai ketua kelompok kami. Mana Pasca? Tolong berdiri. Oke. Kemudian ada Fajar sebagai notulen. Oke, notulen. Oke. Kemudian ada Hasan sebagai penyajinya materi. Oke. Kemudian saya sebagai moderator. Oke, siap. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Yang soal pertama itu Oke. Nah, Ibu mau tepuk salut? Ada yang udah pernah tepuk salut? Kalau udah? Oke, bagaimana coba? Tepuk mantap? Ada yang tahu? Oke. Mantap. Ada yang tahu? Nggak ada. Kita coba ya. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. 3 kali. Mantap. 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 Oke, jadi nanti kalau ada teman yang selesai maju, 2 tepuk itu akan kita berikan sesuai dengan perintah Ibu. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Silakan lanjut kelompok 2. Baik, dimulai dari kelompok kami segala kali dan sisi. Oke, silakan. Baik semuanya, terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok anak DPR. Wes, Jadi, anak DPR ya. Oke. sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya Angela Gloria Tarino Lobago, ada Jesslyn, ada teman kami Charlie, dan ada Dilan. Baik, Nomor 1, apa permasalahan sosial yang terlihat pada masing-masing gambar? Di gambar nomor 2, itu permasalahan sosial yang terlihat adalah pengangguran dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang belum terserap dunia kerja. baik sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kelompok 2 duduk. Selanjutnya di kelompok 3, silakan maju. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok Menyala. Adapun anggota kami yaitu Rosa Gowasa sebagai ketua, Arun Bulele sebagai notulen, Roger Halawa sebagai moderator sekaligus penyaji, dan Alfian Gowasa sebagai penyaji kedua. Baik, kepada penyaji pertama. Baik, pertanyaan nomor 1. Apa permasalahan sosial yang terlihat pada masing-masing gambar? Permasalahan sosial yang terlihat pada gambar ketiga adalah bencana banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok Menyala. Kata saya ucapkan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. 3 kali. Mantap. 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 Oke, silakan lanjut kelompok 4. Baik, saya dengan Reta sudah melanjutkan saya sebagai ketua. Oke. Baik, perwakilan dari kelompok kami William dan Greg. Oke, silakan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil dari diskusi kami, yang dimana kami mendiskusikan gambar nomor 4. Di sini pasti teman-teman tahu bahwa di gambar nomor 4 ini menampilkan pohon-pohon yang telah ditebang. Nah, untuk soal nomor pertama, yaitu apa permasalahan sosial yang terlihat pada masing-masing gambar. Nah, untuk gambar yang telah kami pilih, permasalahan sosial yang ada di gambar tersebut adalah penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pada lingkungan kita. Demikianlah hasil dari kerja kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ibu akan membagikan soal evaluasi yaitu untuk anak-anak masing-masing. Silakan dikerjakan secara individu, nanti dikumpulkan. Ibu akan bagi sebentar. Satu-satu ya. Silakan dikerjakan masing-masing.
Nanti dikumpul ke depan. Baik, silakan dikumpul ke depan. Oke, tadi kita sudah diskusi, sudah presentasi, terus semuanya juga sudah mengerjakan lembar soal yang Ibu berikan. Nah, saat ini Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan satu orang. Oke, silakan Greta. Jadi setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa masalah sosial ini merupakan kondisi yang tidak diinginkan dalam masyarakat karena bertentangan dengan nilai, norma. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk salut untuk Greta. Tepuk salut, 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 salut. Oke, kita akan lihat refleksi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Yang saya pelajari hari ini adalah mengenai permasalahan sosial. Nah, pada permasalahan sosial tersebut ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Berikan tepuk tangan. Nah, yang ketiga, apakah ada materi yang masih belum dipahami? Iya. Ada yang belum dipahami? Semuanya sudah dipahami? Sudah. Oke, selanjutnya, bagian mana yang kamu anggap paling sulit? Tidak ada. Tidak ada yang sulit? Oke, terima kasih. Berarti dengan adanya refleksi ini, Ibu bisa memberikan penilaian kepada anak-anak semua bahwa materi terhadap permasalahan sosial bisa ditangkap, bisa dicerna, dan mungkin bisa diaplikasikan di kemudian harinya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mungkin ada beberapa yang harus Ibu sampaikan terkait permasalahan sosial tadi, bahwa ada beberapa faktor. Ya, tadi sudah dikerjakan LKPD-nya, ada salah satunya faktor ekonomi. Kemiskinan itu adanya kemiskinan karena diakibatkan oleh ekonomi. Kemudian pengangguran, ya. Banyak tadi ada gambar di sini orang yang berantri-antri untuk memberikan lamaran pekerjaan. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Bisa juga salah satu faktor penyebabnya kurangnya lapangan pekerjaan. Terus juga tadi Ibu menangkap salah satunya bahwa teknologi kita ini sudah semakin maju. Ya, mungkin di luar negeri sana sudah banyak yang memakai robot, tenaga robot, bukan lagi tenaga manusia. Sehingga banyak masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan. Kemudian juga di sini tadi ada banjir diakibatkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, mengakibatkan permasalahan sosial. Anak, mungkin itu saja materi Ibu hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar tentang konflik sosial. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kelompok sosial, minggu ini kita sudah mempelajari permasalahan sosial, dan minggu depan kita belajar tentang konflik sosial. Jadi berurut dia. Bisa? Bisa, Ibu. Masih tetap semangat? Masih, Ibu. Oke, kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Tadi kita sudah diawali dengan doa, maka di akhir kita juga tutup dengan doa. Siapa anak-anak yang bisa memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, demikianlah hasil
pembelajaran kita ataupun materi kita hari ini. Ibu akhiri, Yahoo Bu. Yahoo.